Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindarti Faturrohmah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Untuk kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Yuli Sudargini, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kragan, terkait permasalahan penggunaan CBT untuk ujian sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, saya Rindarti Faturrohmah, CGP Angkatan ke-6 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini meminta kesediaan panjenengan untuk kami wawancara terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berdasar nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Gimana Bu Yuli hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan amin, lancar dalam memimpin SMA Kragan tercinta. Baik, untuk kesempatan kali ini Bu, saya ingin mengangkat kasus tentang penggunaan komputer based test gitu ya, CBT, dalam siswa nanti menjalankan ujian sekolah, karena ini juga menjadi hal yang baru di sekolah kita. Tentu Ibu punya pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengapa US kali ini diberlakukan sistem CBT. Nanti Bu. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama Bu, dalam proses CBT yang nanti akan dilakukan itu tentu Ibu sudah mengidentifikasi bahwa penggunaan CBT ini tentu akan menimbulkan seperti dilema gitu ya Bu. Jadi antara rasa keadilan dengan rasa belas kasihan, mungkin ada beberapa siswa yang kondisi HP-nya belum support untuk melakukan ini, mungkin akan mengalami kendala. Bagaimana untuk kasus atau hal yang terjadi seperti ini? Ya, CBT itu hal baru di SMA Kragan. Ini sedang kita upayakan untuk mensiasati peningkatan kemajuan di SMA Kragan yang semula kalau pelaksanaan tes formatif itu memakai paper, sekarang kita usahakan pakai komputer atau pakai HP gitu. Nah, jadi satu alasannya itu kita cinta lingkungan, istilahnya seperti itu. Jadi nggak buang-buang kertas. Biasanya kan anak-anak kalau habis kerjakan tes gitu terus kertas soal bawa pulang buang, kan menimbulkan sampah seperti itu. Dan jadi biar kita juga cinta lingkungan, jadi green school lah seperti itu ya. Jadi kita upayakan pakai CBT ini. Nah, banyak hal yang mewujudkan untuk CBT berlangsung itu. Yang pertama itu memang dilema di HP siswa, karena kita kan pakai HP. Jadi HP minimal yang disyaratkan untuk melaksanakan CBT itu kan 4 RAM. RAM-nya 4. Nah, sementara ada beberapa siswa yang HP-nya RAM-nya hanya 2 seperti itu. 3, jadi seperti itu. Nah, jadi memang dilema antara moral sama kebijakan sekolah ya, seperti itu. Tapi bisa kita siasati. Jadi misalkan siswa kan tidak banyak sih, paling hanya 2% lah, atau hanya 10 siswa, tidak ada lah yang HP RAM-nya kecil. Nah, seperti itu. Nanti bisa kita upayakan, bisa pinjam HP adiknya, bisa pinjam HP ibunya dulu untuk pelaksanaan tes. Atau solusi terakhir ya kita kelompokkan mereka, kita masukkan ke lab TIK. Jadi mereka pakai komputer seperti itu. Itu solusi terakhir. Kalau memang mereka pinjam HP nggak bisa, seperti itu. Jadi satu poin ya, memang kita mau cinta lingkungan itu, biar nggak kertas berserakan. Ya, itu. Ya.
Berarti sebelum Ibu mengambil keputusan bahwa nanti US digunakan CBT, berarti Ibu sudah membuat beberapa pertimbangan ya Bu ya untuk sampai dengan dihasilkan suatu keputusan. Kalau misalnya tadi Bu dihadapkan pada hal-hal yang dilematis, ya artinya benar, yang satu nilai kebajikannya juga benar, yang satu juga benar. Seperti apa Bu yang Ibu mau lakukan upaya untuk mengatasi hal ini? Ya, dilema itu memang menentukan satu pilihan di antara dua pilihan ya, dengan memperhatikan hal-hal yang bertentangan seperti itu kadang itu. Tapi ya mau tidak mau harus kita lakukan karena tuntutan zaman. Kalau tidak kita lakukan, kita laksanakan nanti akan tertinggal. Jadi memang dari awal memang program baru seperti itu memang terseok-seok. Mungkin nanti akan ada beberapa kendala, tapi step by step kendala itu kan nanti akan bisa diatasi. Jadi memang istilahnya kalau hal baru memang harus banyak yang dipelajari. Nah seperti itu. Jadi nanti misalkan ada kendala anak tidak bisa login misalkan, nah itu kan salah satu kendala. Nanti gimana tekniknya supaya 350 anak 400-an itu bisa login bersamaan seperti itu. Berarti sebelum Ibu mengambil keputusan bahwa US itu harus untuk kali ini berdasar komputer, itu seperti apa Bu langkah-langkah atau prosedur sebelum dihasilkan fix keputusan sampai dengan final tadi? Jadi langkah pertama itu saya memperhatikan SDM-nya dulu. Jadi SDM-nya yang ada di SMA Kragan ini fight enggak gitu. Kalau SDM-nya fight mampu, oke, program baru kita laksanakan. Nah, setelah SDM-nya kita tinjau, yang kedua kita tinjau alatnya, sarprasnya. Yang pertama bandwidth ataupun itu jaringannya, karena kan CBT kan terutama memakai bandwidth dan server yang kuat. Nah, setelah itu kita lanjut. Jadi yang pertama kita tata dulu jaringannya. Kemudian personil-personilnya yang memahami yang prof sama jaringan itu kita siapkan. Karena nanti tetap ada banyak kendala. Kita siapkan sehingga bisa lancar pas hari H-nya itu. Gitu, sebelumnya nanti kita ada uji coba, uji coba tryout beberapa kali untuk melancarkan jaringan yang sudah dibentuk. Jadi kita fokuskan jaringan-jaringan itu di satu titik karena kan 350 siswa hanya butuh beberapa kelas kan, beberapa ruang, karena kan satu ruang isinya 20. Nah seperti itu. Jadi misalkan kalau semisal dalam satu tempo itu tidak terlaksana dengan baik, artinya masih ada kendala-kendala jaringan, maka berarti itu kan kelebihan muatan. Nah nanti solusinya kita buat sesi, jadi di shift, ya siswa yang pagi sama siswa yang siang supaya jaringannya lancar gitu, nggak berat gitu. Solusinya seperti itu. Dan itu bisa di rolling ya? Bisa di rolling. Jadi biar nggak siang terus. Nggak siang terus. Jadi ada itu hal baru kita laksanakan dan juga menyenangkan gitu loh. Tidak boros juga kan. Kalau kita pakai kertas fotokopi soal boros. Iya, jadi ada penghematan anggaran seperti itu. Dan kemarin kayak di biologi itu kan memang syarat dengan gambar ya Bu ya. Kadang kalau ketika diperbanyak kemudian menjadi tidak berwarna, ini kan menjadi masalah bagi siswa. Padahal mungkin gambar itu malah justru bisa membantu menjadi clue ketika mereka mengerjakan bagian yang ditunjuk mana gitu kan. Ketika perbanyak kadang soalnya menjadi agak samar atau gambarnya tertampil abu-abu hitam, jadi kan ya ini menjadi masalah juga. Baik, berarti Ibu sudah melakukan proses pertimbangan ya Bu ya sebelum mengambil keputusan tersebut. Untuk
pelaksanaan US yang berbasis CBT ini menurut Bu Yuli apa sih hal-hal yang bisa Bu Yuli anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan sehingga bisa menghasilkan keputusan oh ya untuk US kali ini baik kita coba pakai CBT saja gitu. Hal-hal efektifnya. Yang pertama penghematan anggaran. Jadi alokasi dana itu tetap hemat. Kita hanya butuh titik-titik tertentu saja. Jadi yang semula kita pakai paper, butuh fotokopi, butuh banyak personil. Nah, nanti kalau CBT hanya butuh beberapa personil saja. Kemudian yang kedua itu tetap tuntutan zaman. Kalau kita tidak mau move on dari sekarang, nah nanti bisa tertinggal sepanjang zaman itu. Jadi memang sekarang zamannya digital ya kita mengikuti digitalisasi di sekolah itu sudah kemana-mana. Jadi kalau kita nggak mengikuti nanti kasihan akan tertinggal terus. Kita mulai dari CBT ini gitu. Berarti yang Bu Yuli anggap efektif sebelum mengambil keputusan ini yang pertama ada penghematan anggaran, kemudian memang tuntutan zaman gitu, ya. Dan itu mau tidak mau, suka harus tidak suka, guru beserta siswa harus mengikuti ya Bu ya, biar nggak tertinggal. Baik. Sebelum memutuskan untuk US berbasis CBT ini tentu ada tantangannya ya Bu ya. Kira-kira apa Bu tantangan yang menonjol atau yang paling dominan sebelum panjenengan mengambil keputusan itu? Iya, tantangan yang paling berat ya. Kalau seperti jaringan supaya kuat itu kan tidak begitu berat ya. Kalau menurut saya yang paling berat di sini itu menata siswanya. Jadi melatih siswa untuk berdigitalisasi. Jadi kadang mereka itu kan kadang ada yang masih gaptek juga. Nah, seperti itu. Itu adalah pekerjaan berat nantinya. Jadi teknis yang saya planningkan itu besok ada personil-personil yang standby di beberapa ruang untuk menghandle siswa-siswa yang agak gaptek seperti itu. Berarti personelnya ini diambilkan dari guru TIK yang paham betul ya Bu ya untuk proses. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu, yang urgent yang diperlukan karena itu kan pakai timer ya. Dalam pengerjaannya pakai timer itu ada durasi waktunya gitu ya? Kan. Nah, kalau perlu kan langsung gercep gitu, ada personil yang bantu. Kadang guru kan ada pengawasnya juga nanti ya. Nah, pengawas kadang kan ada yang paham, ada yang enggak. Jadi teknisnya kita siapkan personil yang paham yang standby di beberapa ruang kalau ada kendala teknis seperti itu. Jadi ini malah justru tantangan besarnya di pihak siswa ya Bu ya, karena banyak siswa yang belum karena memang hal yang baru Bu ya. Mungkin kalau kayak kuisis kayak gitu mereka sudah pernah dikenalkan Bu ya, untuk yang CBT ini, maka memang saya sepakat dengan Bu Yuli bahwa kita perlu simulasi gitu, ya. Nanti ada beberapa kali gitu ya simulasi. Jadi setidaknya siswa paham berarti langkahnya dari mulai login sampai mengerjakan itu, jadi sudah ada gambaran sebelumnya biar lancar. Jadi perlu try out dulu memang. Bu, kalau misalnya Bu Yuli selama ini dihadapkan pada kasus-kasus yang dilematis seperti itu, salah satunya contoh CBT, tapi boleh juga kasus yang lain. Apakah Bu Yuli menjadwalkan waktu khusus untuk penyelesaian atau memang harus segera spontanitas atau dilihat kasusnya kemudian baru dicarikan keputusan, solusi atau bagaimana Bu? Ada tata kelolanya? Iya, itu namanya kan manajerial ya. Jadi memang kepala sekolah tugas utama itu manajerial. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu hal-hal yang dianggap itu urgent atau itu problem, itu memang pintar-pintarnya kepala sekolah menata seperti itu. Karena memang pekerjaannya kepala sekolah seperti itu. Jadi tidak harus spontanitas sih, tidak harus. Jadi ada stepnya memang. Karena kalau spontanitas kan karena
bermacam-macam ya, macam-macam individu, macam-macam karakter itu kan nggak sama semua. Jadi ya memang pinter-pinternya kepala sekolah untuk mencari waktu untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Kecuali kalau masalah yang genting harus segera diselesaikan, nah itu memang harus segera diselesaikan. Berarti memang kayak dilihat kasusnya dulu ya Bu, tingkat kedaruratannya, skala prioritasnya yang mana itu baru nanti jenengan. Berarti biasanya untuk kasus yang dibutuhkan penyelesaian dengan spontanitas, dengan pertimbangan, ini berarti panjenengan memilah dulu ya Bu ya? Ya kalau misalkan itu urgent, itu harus segera diselesaikan. Misalkan ada kasus asusila misalkan di salah satu sekolah kita ada asusila, itu harus segera ditindaklanjuti, harus segera diselesaikan, ya kita harus segera bertindak. Nanti kalau bertele-tele malah tidak selesai-selesai. Berarti memang dilihat dari tingkat ini ya Bu, kasusnya seperti apa, diidentifikasi. Ketika memang butuh urgent ya harus segera tindakan, ya kita harus mengambil tindakan segera. Tapi kalau mungkin masih bisa ditunda, jangan mungkin bisa ada tahapannya. Ya, kita jadi melangkah itu atau melaksanakan pekerjaan itu teratur. Biasanya prosedurnya seperti apa Bu untuk kasus-kasus yang tidak spontanitas? Apakah harus dianalisis dulu, kemudian siapa saja yang terlibat? Karena kan tadi yang jenengan ngendikan kan banyak karakter gitu, tentu nggak bisa Ya contoh kecilnya misalkan siswa lah. Siswa itu kan kalau SMA Keragan ini kebanyakan kan nelayan ya. Jadi anak nelayan itu beda sama anak pegunungan misalkan seperti itu. Karakter mereka itu sudah beda. Jadi sistem edukasi kita mengedukasi mereka pun berbeda. Kadang-kadang ada yang dablek, kadang-kadang ada yang langsung bisa menerima. Seperti itu. Tapi memang kalau anak-anak gunung sama anak-anak nelayan itu lebih dablek, katanya sih lebih dablek anak nelayan. Nah seperti itu. Jadi ya tidak sama teknisnya, itu tidak sama penyelesaiannya. Beda permasalahan, beda penyelesaian. Baik Bu, selama ini yang sudah Bu Yuli alami begitu, apa saja Bu faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam proses pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan kan kita memperhatikan banyak kondisi, terutama kondisi masyarakat sekitar, kondisi lingkungan sekolah sekitar, dan kondisi para bapak ibu guru pengajar dan siswa-siswa seperti itu. Yang bisa membantu mensupport kita semuanya ya itu terutama wakil-wakil kepala sekolah itu yang bisa kasih arahan seperti itu. Kalau kepala sekolah sih biasanya kepala sekolah itu kan istilahnya kan orang baru. Nah, orang baru itu kan mempelajari situasi. Kalau wakil-wakil kepala sekolah kan istilahnya orang lama di sekolah ini, di sekolah itu. Jadi mereka biasa, jadi tempat ngobrolnya kepala sekolah itu ya wakil-wakil itu. Jadi seperti itu. Yang membantu kepala sekolah namanya wakil itu kan awak karo sikil. Gitu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi ya wae kepala sekolah, ya sikile kepala sekolah. Seperti itu namanya wakil itu. Berarti semua komponen dalam sekolah itu membantu ya Bu dalam proses pengambilan keputusan. Tadi ada Bapak Ibu guru juga, kemudian melihat kondisi masyarakat, kondisi siswa, dan yang paling membantu itu memang BKS gitu ya Bu. Jadi pertimbangan dari beliau itu baru nanti panjenengan gunakan untuk pengambilan kebijakan itu. Baik Bu, selama Bu Yuli di sini, adakah pembelajaran yang bisa
kami ambil terkait tugas modul 3.1 ini dari pengalaman panjenengan untuk proses pengambilan keputusan. Modul 3.1 tentang apa itu? Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Utamanya kasus-kasus yang tadi kayak dilematis gitu, berdasar yang sudah Bu Yuli alami di sekolah kita. Yeah. Seorang leader itu memang harus punya prinsip ya, komitmen, visi misi tertentu seperti itu. Yeah. Nah, visi misi seorang leader itu kan berbeda-beda. Jadi pengambilan keputusan itu, kalau kembali ke pengambilan keputusan itu memang harus diarahkan itu sesuai dengan komitmen atau prinsip si leadernya. Leader itu kan macam-macam, ada yang tipe-tipenya, nah seperti itu. Jadi tetap dalam pengambilan keputusan seorang leader itu harus memperhatikan banyak faktor. Salah satunya itu ya faktor yang berasal dari sumbernya yang wakil kepala sekolah itu tadi. Jadi harus memperhatikan suara-suara dari wakil kepala sekolah dan warga sekolah itu. Demi kebaikan bersama, demi kemajuan sekolah, karena sekarang kalau sekolah nggak maju itu dituntut harus maju. Jadi tidak maju-maju itu kasihan nanti sekolahnya. Dituntut maju sehingga memang mau tidak mau harus maju, guru-gurunya pun harus maju supaya nggak ketinggalan gitu. Berarti untuk prinsip pengambilan keputusan yang biasa jenengan dari berdasar pengalaman Bu Yuli itu biasanya berbasisnya aturan atau berbasis rasa peduli atau cenderung ke berbasis hasil akhir? Ya, kalau keputusannya sih tergantung situasinya ya, tergantung kasusnya. Kalau kepala sekolah kan tetap harus ada kebijakan tersendiri. Kemudian supportnya itu kan para waka itu ya. Jadi para waka itu kan aspirasi dari bawah ya, suara dari para guru seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan ya kita harus tetap perhatikan suara para waka itu yang sudah mewakili para warga sekolah seperti itu. Berarti memang tidak bisa kaku berdasar prinsip apa gitu ya Bu. Jadi bisa mungkin dikombinasikan atau fleksibel sesuai dengan keadaan atau peristiwa pada saat itu. Iya, fleksibel tapi harus tetap sesuai aturan yang berlaku. Baik Bu, saya kira itu 8 pertanyaan yang saya ingin tanyakan dari panjenengan. Terima kasih sekali atas pengalamannya. Terima kasih juga atas waktu dan ilmunya. Mohon maaf Bu Yuli mengganggu aktivitas panjenengan sebagai kepala sekolah. Teriring doa semoga SMA Kragan kita semakin maju, semakin jaya juga dan bisa bersaing dengan sekolah atau SMA yang lain yang ada di kota ya. Baik, matur nuwun Ibu. Sama-sama. Monggo saya izin pamit dulu. Sukses.